Oke, selamat malam teman-teman kisah misteri. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Tentunya di acara kisah misteri malam Jumat yang hadir di Dama Televisi dan akan menemani Anda setengah jam ke depan. Dan saya juga tidak sendirian. Saya sudah bersama teman dan juga narasumber saya tercinta, tentunya Kang Aryo. Selamat malam. Selamat malam. Gimana? Sehat? Sehat, Sehat Kang. selalu ya. Ini mau ada cerita apa ini, Kang? Ya, rencana malam ini Mas Mat saya juga ingin berbagi cerita ke teman-teman ya, kisah misteri di Dama Televisi terkait tentang kesambet Mas dan kesurupan. Kesambet dan kesurupan. Iya, ini menjadi sebuah kisah misteri masyarakat pada umumnya khususnya di Indonesia ya. Apa sih bedanya antara kesambet dan kesurupan, Mas? Ya. Jadi kita akan berbicara masalah kesambet dulu ya. Kesambet itu dalam bahasa Jawa ya, kalau Indonesia itu keteguran, Mas. Nah, kadang-kadang saya banyak melihat kisah-kisah misteri di masyarakat itu banyak orang yang kesambet seperti dia salah ucap, ya salah berpikir, dan juga kadang-kadang salah bertindak. Sebagai contoh banyak hal-hal yang terjadi ya pemirsa yang Kang Aryo temukan di masyarakat itu, mereka misalkan sembarang kencing, buang air kecil itu ya sembarangan. Ini kadang-kadang juga teguran-teguran ya istilahnya kesambet tadi, ketempelan, ada istilah-istilah di masyarakat lah. Itu terjadi. Sehingga orang tersebut itu ya tidak bisa kencing, ya istilahnya alat vitalnya itu bengkak. Kadang-kadang tidak bisa kencing. Nah, itulah menjadi satu catatan penting bahwa kesambet, keteguran itu, ya ketempelan itu ya memang ada dalam mitos masyarakat lokal ya. Ada juga waktu itu Kang Ade juga sempat mengunjungi di daerah-daerah tertentu, juga ikut mengobati orang yang ya agak sedikit nakal sih Mas Mat, tapi juga bercampur males gitu ya. Oh, gitu. Jadi sebenarnya ada kamar mandi, sebenarnya memang kamar mandinya itu tidak jauh gitu. Jadi memang agak turun ke bawah. Itu dia tidak mau ke toilet, tidak mau ke kamar mandi untuk buang air besar. Ceritanya begitu ya. Dia tidak mau buang air besar di sana, malah buang air besarnya di bawah pohon, Mas. Kebetulan di bawah pohon itu terkenal di tempat itu pohon itu angker memang. Tapi ya namanya anak muda ya istilahnya sembrono ya. Maaf ya, Mas. Artinya orang-orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda, polanya beda. Artinya kalau zaman dulu itu apa-apa permisi, nyuwun sewu, istilahnya begitu ya. Sekarang pokoknya tinggal buka celana, mau kencing, mau BAB, sembarang gitu ya. Tanpa mikir panjang bahwa di tempat itu angker atau tidak. Tempat itu, ya boleh saya katakan, kita jangan tidak percaya pemirsa bahwa di semua tempat itu ada tempat angker. Tempat-tempat keramat yang jangan sampai kita menodai, mengotori dengan ucapan kita, dengan tindakan kita yang sembrono. Akhirnya anak tersebut BAB di bawah pohon yang angker itu. Setelah itu anak itu besoknya itu demam, Mas. Demam, sakit, badannya itu memar seperti habis ditonjok, dibanting, dicekik seperti itu. Dan saya dihubungi oleh teman-teman itu untuk meluncur ke lokasi, ke rumah si orang itu. Akhirnya saya berdoa dengan keyakinan saya bantu pengobatan, saya minta dia untuk membakarkan dupa atau nyo ke tempat pohon yang dimana dia sudah mengotorinya. Akhirnya tidak berapa lama kemudian berangsur-angsur orang itu sehat, Mas. Itu salah satu kisah. Kalau ada orang kan yang biasanya tidur nih, Kang ya, tapi kalau bahasa saya sama teman-teman itu tindian. Nah, itu termasuk teguran atau gimana? Iya, kadang-kadang kita bisa saja ya pemirsa, ini seperti keyakinan Kang Aryo seperti itu ya. Dalam agama Buddha itu ada satu keyakinan bahwa kita jangan sampai tidur kaki kita menghadap ke altar Sang Buddha. Nah, karena dianggap memang ada para dewa yang menjaga. Artinya ada satu kisah pemirsa, ini kisah nyata di kampung halaman saya itu. Ada anak wihara yang tidurnya sembrono. Memang tidak ada unsur sengaja. Artinya tidur itu kakinya bisa mengslek, istilahnya bisa bergeser ke altar. Akhirnya besok paginya anak wihara ini dipindahkan ke lantai 3. Itu kisah nyata. Artinya bahwa ya seperti itu. Yang kedua, Mas Mat katakan kelindian ya. Kelindian atau ketindian itu mungkin pemirsa pernah mengalami. Saya bisa mengatakan mungkin saja itu bisa, Mas Mat. Karena
di semua tempat itu kita tidak tahu kondisinya. Kadang-kadang kita tidur enak-enak ya. Satu tiba-tiba belum pules kita sudah seperti ketindihan, kejatuhan barang yang berat sehingga dada kita sesek. Ya, sampai kadang-kadang kita mimpi mau baca doa saja, mau nyebut saja, minta tolong saja tidak bisa. Tapi itu tetap sadar Kang ya? Tetap sadar, cuma seperti tidak bisa buka mata, tidak bisa bersuara, badannya kaku. Nah, itu kelindian itu. Bisa faktor capek, kelelahan sekali, bisa juga faktor daripada pengaruh dari makhluk halus, Mas. Teguran dia, mungkin dia tidak permisi, tidur sembarangan seperti tadi itu, menghadap kakinya ke tempat keramat, misalkan ke kuburan, ke pohon besar atau ke tempat suci seperti altar begitu, itu harus hati-hati. Kalau yang kesambet itu Kang? Nah, kayak kerasukan gitu. Nah, jadi kesambet itu masih banyak macamnya, Mas Mat ya, pemirsa. Jadi kesambet itu yang sering saya jumpai seperti misalkan kencing sembarangan, tiba-tiba orang itu tidak bisa kencing. Setelah kencing, tiba-tiba misalkan begitu besoknya sakit, greges, ya, demam, dibawa ke dokter ke apa, tidak ada penyakit. Dibawa ke orang pinter, baru kedeteksi bahwa itu teguran dari makhluk halus di tempat itu. Ada lagi Mas Mat, ini kita jangan anggap enteng nih Mas Mat ya pemirsa. Orang-orang yang udah kesambet tidak cepat diobati bisa merenggut nyawa Mas. Karena saya sudah menjumpai dia bisa gila, stres, sakit berkepanjangan, tidak lebih dari 40 hari orang itu meninggal. Ini sampai karena meninggal kesambet, iya, karena kesambet ini karena bisa saja ada indikasi bahwa makhluk itu minta tumbal sebagai ganti atas kesalahan orang itu yang sudah mengotori tempatnya. Nah, ini bahaya sekali pemirsa. Jadi tidak bisa dianggap enteng ini ya. Iya. Kalau kayak biasanya kan ada orang yang mengotori suatu tempat suci, terus tiba-tiba kerasukan, itu termasuk teguran atau gimana? Nah, jadi pemirsa perlu membedakan antara keteguran kesambet itu ya, ketempelan ini dalam satu kategori ya Mas ya. Yang kedua itu juga ada kaitannya dengan kesurupan atau kerasukan arwah atau roh-roh ya. Artinya bahwa setiap orang kesambet itu belum tentu bisa kesurupan. Ada juga yang kesambet juga kesurupan. Ya, artinya bahwa bisa saja setelah orang itu kesurupan, seorang itu kesambet ya, orang itu kesambet, terus ada orang pinter yang bisa bantu menjadi mediasi, dia akan mengundang kodamnya yang ada di tempat itu, atau istilahnya boleh kita katakan parewangan. Jadi pemirsa juga harus bisa membedakan antara kodam dan parewangan ya. Jadi diundanglah secara bahasa halusnya, secara bahasa umum, rohnya yang menegur tadi itu siapa, dipanggil. Jadi orang itu kesurupan, diajak ngomong apa maunya. Atau mungkin kalau tidak ada kesurupan ya orang pintar itu cukup telepati, semedi, komunikasi gaib antara si orang pintar itu dengan si makhluk yang ada di badan si pasien. Setelah terjadi komunikasi maunya apa, seperti itu. Nah bisa, kadang-kadang kalau orangnya habis kesambet itu bisa kesurupan Mas Mat. Kesurupan, nanti yang berbicara adalah makhluk yang ada di tempat di mana dia telah mengotori tempat itu, bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau kesurupan itu kan enggak beresiko bagi orang yang dirasuki tadi? Nah, jadi pemirsa juga jangan pernah boleh Kang Aryo katakan, jangan pernah bangga, jangan pernah menganggap bahwa kesurupan itu adalah satu hal yang hebat, jangan ya. Karena begini, saya juga dulu menjadi seorang praktisi waktu saya masih zaman dulu itu Mas, saya juga pernah menjadi praktisi kesurupan, menjadi tatung ya. Tatung itu kesurupan yang katanya masyarakat lokal mengatakan itu kesurupan dewa di kelenteng-kelenteng seperti itu. Memang tujuannya baik, bagus, mengobati orang, memberikan jimat, mantra-mantra. Tapi kalau dalam perspektif kacamata saya secara pribadi ya jangan terlalu sering-sering. Bahkan kalau bisa jangan pernah. Kenapa? Karena kesadaran kita menjadi lemah. Kalau kita mengatakan kenapa frekuensi manusia dengan frekuensi alam gaib itu jauh, manusia lebih atas, lebih unggul, lebih tinggi. Makanya kenapa orang bisa kesurupan itu karena kesadarannya lemah. Jadi kalau sudah lemah, sejajar ya, jadi alam lain itu bisa masuk Mas. Maka ada istilah ketindihan. Nah, jadi kesadaran kita itu ditindih oleh kesadaran dari alam lain. Atau bahkan frekuensi kita di bawah Mas. Jadi ini dipengaruhi sekali. Maka saya boleh katakan kesurupan itu tidak harus hantunya, arwahnya itu masuk ke badan kita, tidak. Tapi di luar diri kita, boleh saya katakan, dia mempengaruhi dengan kekuatan dia Mas.
Jadi kesadaran kita yang dipengaruhi oleh makhluk itu. Disuruh ke kiri, ke kanan, terjun, loncat, itu sebenarnya tidak hantunya atau setannya di dalam diri kita, tapi di luar diri kita, dia punya kesaktian, kekuatan yang mempengaruhi kesadaran kita, mengendalikan kita, seperti itu. Oh, gitu kan ya. Iya. Nah, frekuensi kita yang sudah turun tadi, yang bisa menyebabkan kita kerasukan, apakah bisa dinormalkan kembali? Nah, kalau saya menjawab, kalau kita yang senang meditasi, semedi, ya, bertapa, itu sebenarnya salah satu kunci kita untuk melatih konsentrasi. Kalau kita sudah senang meningkatkan meditasi, konsentrasi kita dengan kuat, maka saya rasa tidak ada sesuatu hal yang bisa mempengaruhi kita. Misalkan Anda mungkin tahu istilah gendam. Kita digendam orang, dihipnotis, dipukul pundak kita. Banyak itu kejadian kejahatan, Mas Mat, yang bermodus kejahatan dengan kekuatan magic, ya. Jadi digendam, dipukul pundak kita kaget, langsung diberi sugesti. Ya, ayo serahkan uang Anda, serahkan apa barang berharga Anda. Akhirnya kita mengeluarkan dengan kesadaran kita yang dipengaruhi, Mas. Kita nurut aja. Nurut. Itu yang Kang Aryo temukan di masyarakat, kekuatan gendam. Tapi kalau orang itu suka meditasi, konsentrasinya kuat, kesadarannya kuat, jangankan digendam, disantet aja nggak masuk. Nah, jadi kekuatan magic ilmu hitam tidak akan bisa mempengaruhi orang yang suka meditasi. Karena apa? Kesadarannya kuat sekali. Berarti untuk memulihkan kesadaran tadi, atau mungkin lebih menyempurnakan kesadaran, harus meditasi. Meditasi, betul. Mungkin secara Buddhis meditasi yang sudah diajarkan oleh para biku, misalkan. Kita sebagai orang-orang kejawen, misalkan semedi, bertapa, ya, melihat nafas yang keluar masuk. Misalkan di agama Islam itu ada wirid, ada zikir, itu juga salah satu membangkitkan keyakinan, keimanan kita kepada Tuhan, juga istilahnya itu juga mengasah ketajaman kita dalam fokus memegang tasbih. Itu kan memegang tasbih itu kan konsentrasi, itu juga bisa. Seperti itu. Jadi tiba-tiba sampai cuma dipukul pundaknya, tiba-tiba langsung kesurupan. Le, hati-hati, omonganmu ki lo saru. Kerasukan yang diceritakan oleh Kang Aryo tadi, apakah sama dengan kerasukan yang kayak di kesenian-kesenian gitu kan? Ya, begini ya pemirsa, maka saya katakan tadi di awal, kesurupan itu dibagi menjadi dua lah, ya. Ini dalam pendapat saya, ya. Mungkin kalau ada kekeliruan, mohon dikoreksi kembali oleh teman-teman supranatural. Jadi artinya bahwa kesurupan yang disengaja dan kesurupan yang tidak disengaja. Jadi kalau kesurupan yang tidak sengaja itu seperti tadi, tiba-tiba kita pergi ke satu tempat yang angker, kita kesurupan karena makhluk di situ mau kenalan, atau mungkin kita ada kesalahan sehingga kita diberi teguran, akhirnya terjadi kesurupan. Kesurupan itu ya bisa sendiri, tapi jangan lupa pemirsa Mas Mat, ternyata kesurupan itu seperti magnet. Setrumannya ada pemirsa. Jadi begitu satu orang terkena kesurupan, frekuensinya itu bisa nyetrum. Iya, bisa mempengaruhi yang lain. Maka ada istilah kesurupan massal. Dulu waktu saya masih sekolah, itu di sekolah saya itu sering ada kesurupan massal. Tapi ya memang itu tadilah. Kalau secara hukum psikologi itu mentalnya sedang di frekuensi yang sama. Begitu terkena satu yang nangis, jerit,
semuanya kesurupan. Semuanya kena. Itu satu frekuensi, Mas. Nah, kesurupan yang kedua adalah kesurupan yang disengaja. Kita memanggil kekuatan dari dunia astral masuk ke dalam diri kita sebagai bentuk atraksi. Seni, boleh dikatakan seperti kuda lumping, jaran kepang, seperti reok ponorogo, seperti di kelenteng-kelenteng, kemasukan dewa-dewa, tatung ya, atau jipsin dalam bahasa Hokkiannya itu sebenarnya ya tergantung apa yang diinginkan. Apakah untuk sebagai bentuk seni, atraksi budaya, melestarikan budaya, atau yang kedua adalah untuk membantu orang dalam pengobatan. Tapi terlepas daripada itu, saya tidak mengomentari, artinya selama itu di ranah yang baik, di ranah yang tidak merugikan orang lain, sah-sah saja. Sah-sah saja, ya. Nah, kalau kesurupan yang dibuat-buat, Kang ya, misalkan saya nih punya pemikiran buruk tentang Kang Aryo. Saya membuat Kang Aryo menjadi kesurupan, apa bisa itu, Kang? Jadi sebenarnya Mas Mat itu, misalkan contoh dari kita cerita tadi itu, semua orang bisa mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi, Mas. Misalkan saya mau nakal ini, Mas Mat, misalkan Kang Aryo mau nakal, Kang, tanpa sepengetahuan Mas Mat misalkan. Ini saya pernah terjadi, pemirsa, saya pernah dikerjai teman saya. Jadi kenapa saya dulu tuh sering kesurupan, karena saya itu ada awal mulanya, boleh saya katakan bahasa umumnya itu, cakra saya itu disobek, Mas. Cakra saya disobek secara paksa sehingga ada gerbang cakra yang terbuka membuat peluang makhluk astral masuk. Ada itu kan? Itu ada di belakang punggung kita, itu jangan sampai dirobek. Itu cakra yang tidak boleh dibuka, ya. Jadi pemirsa jangan pernah ingin, apalagi pengen atau apalagi ya punya niatan menjadi medium kesurupan, jangan sampai. Karena kalau sudah sering kesurupan itu, kalau tidak kuat dengan meditasi, orang itu bisa stres. Orang itu bisa gila, karena apa? Karena dia disugesti dengan makhluk-makhluk astral. Jadi kalau bisa jangan. Tapi kalau saya pribadi, Mas, dulu bisa, nih kita kembali ke topik tadi. Kalau saya mau nakal nih, Mas Mat, saya diam-diam, nggak usah ngomong ke jenengan, ke sampean. Saya diam-diam tinggal pegang pundak Anda, tak goyangkan jempol saya, pintu alam Anda cakra terbuka, otomatis Anda bisa kesurupan. Dengan sederhana itu. Sederhana sekali, karena ada mantranya, ada titik cakra yang harus dibuka. Disitulah nanti cakra Anda aktif, Anda bisa menjadi gerbang untuk magnet menarik makhluk lain masuk ke dalam diri Anda. Serem gitu. Bisa. Itu kalau yang nakal seperti itu, Mas. Jadi tiba-tiba sampai cuma dipukul pundaknya, tiba-tiba langsung kesurupan. Nah, untuk yang tadi, Kang ya, misalkan kita lagi di suatu tempat, kita kan nggak tahu tempat itu tempat asing, kita misalkan ada mau buang air, tapi ada nggak sih cara permisi yang tepat? Nah, jadi pemirsa tolong ya, ini bagi kaum-kaum muda yang mungkin sedang menyaksikan acara Misteri Dhamma Televisi, Kang Aryo hanya selalu menekankan, jangan meninggalkan budaya. Jangan meninggalkan tradisi karena kecanggihan zaman, kemajuan zaman. Kadang-kadang kita melihat anak-anak muda ini sembrono, Mas. Artinya, sudahlah, nggak ada lah zaman modern ini yang mistis-mistis itu nggak ada. Kadang-kadang ya kalau sudah kejadian, ya kita repot juga. Ya kalau ketemu obatnya, kalau nggak ketemu obatnya, mau nyari siapa gitu loh. Ya, jadi saya sudah menemukan beberapa orang yang sudah habis uangnya sana-sini, maaf ya, ketemu yang nakal dikerjain, Mas, ditipu, bisa sehat lah, sembuh, ternyata puluhan tahun tidak ketemu obatnya, akhirnya apa? Meninggal. Nah, inilah, jadi para kaula muda, tolonglah, kalau Anda mau pergi ke satu tempat, kencing permisi, Mbah Buyut, siapapun lah, pakai bahasa Anda dah, intinya kakek, nenek, penunggu tempat ini, cucu minta maaf, cucu ingin permisi untuk buang air kecil. Nah, kalau dari Jawa sendiri kan ada doanya. Kira-kira gimana? Gimana nih, Kang? Ya istilahnya pamit ya, nyuwun sewu, Mbah Buyut, kulo, ya istilahnya mau, saya tidak fasih bahasa Jawa Timur ya, karena saya dari Jawa Barat. Jadi intinya Indonesia begini aja ya, begini Mas Mat. Jadi kakek nenek saya permisi, saya atau cucu ingin buang air kecil ya, atau mungkin kita meludah sekalipun hal sepele. Begitu Anda ludah, Anda memang tahu di samping itu ada makhluk halus yang sedang duduk. Jangan-jangan
ada gitu kan. Akhirnya mereka tersinggung kan, kita ditegur, makanya ada istilah keteguran, kita disambet sama penunggu itu kan. Artinya tolonglah, jangankan kita meludah Mas Mat, jangankan kita buang air kecil, jangankan kita buang air besar, kita lewat jalan kaki saja, nggak sengaja keinjek kakinya mereka, kita kesambet Mas. Bisa Kang ya? Bisa, itu saja hal sepele loh pemirsa. Jadi jangan pernah Anda anggap, ya kita memang tidak punya indera keenam, kita tidak bisa melihat dunia lain, tetapi kita harus yakin bahwa ada dunia lain yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, ya biasanya hati-hati. Banyak anak muda yang nggak percaya. Iya, karena kita kadang-kadang jalan kaki saja kesambet lah, kaki tiba-tiba bengkak, nggak jatuh, nggak luka, nggak keseleo, nggak digigit sama serangga, kok tiba-tiba pulang kakinya bengkak. Begitu bawa ke orang pinter, keteguran karena dianggap nginjak kaki penunggu yang ada di sana. Memang tidak sengaja, tapi kadang-kadang pemirsa, makhluk-makhluk itu tidak mau tahu. Dia anggap bahwa kita tuh tahu, padahal kita tidak tahu. Iya, padahal kita nggak bisa melihat mereka. Betul. Nah, ini yang susah. Ya, jadi tolong kalau Anda mau pergi kemanapun lah, apalagi di hutan, apalagi di tempat-tempat yang sepi, ada makam keramat, ada pohon besar, ada sungai, jangan sembarang meludah, jangan sembarang kencing, jangan sembarang buang air besar. Apalagi yang paling penting, amit-amit jangan terjadi, jangan sampai salah berucap. Fatal ini kan. Ada satu kejadian pemirsa, saya terus terang katakan, saya tidak sebutkan siapa dan di mana, artinya bahwa saya punya teman gara-gara hanya bercanda Mas Mat. Kerja, bercanda, ngomongnya itu meso-meso, yang ngomongnya juga jorok-jorok, walaupun bercanda. Tapi udah diingatkan sama teman saya yang sudah tua, bapak tua mengatakan, Le, hati-hati, omonganmu ki lo saru. omonganmu ini jorok, kotor, ndak pantas, hati-hati, di tempat ini keramat, ada penunggunya. Ya namanya anak muda kan ndak mau tahu, ah masa iya. Besok malam, malam ini kalau nggak salah malam ini Mas Mat, dia didatangi sama sosok makhluk raksasa seperti genderuwo. Di kamarnya itu dibanting, dicekek Mas. Besok pagi itu badannya biru Mas. Memar semua kan? 1 minggu kemudian dia lumpuh Mas, ndak bisa jalan. Dibawa ke tempat ini ndak sembuh. Terakhir dia dibawa ke Bali, diobati oleh seorang pedanda suci. Ya ada berapa orang pedanda itu yang dianggap sakti, punya kemampuan batin, dibacakan doa, sembuh Mas. Padahal udah keliling kemana-mana, udah putus asa Mas. Ngeri Kang ya. Nah inilah, jangan kita anggap sepele, dari ucapan saja bisa membawa petaka. Jangan kita bicara sesama kita Mas, manusia. Kepada makhluk halus saja kalau kita tidak hati-hati, tidak ada unggah-ungguh sopan santun, ditegur kita. Sama yang tidak kelihatan. Maka istilah kesambet, keteguran itu ada Mas. Ada. Sampai keteguran itu ada. Hati-hati kita. Oke, ya. Kang Aryo, ini waktu juga sudah mepet. Mohon pesan-pesannya buat teman-teman muda terutama. Iya, Monggo. baik bagi pemirsa, kaula muda, siapapun Anda yang menonton acara Kisah Misteri Dhamma Televisi pada malam hari ini, Kang Aryo hanya sekedar menghimbau, mengajak, menginformasikan. Antara kesambet ataupun keteguran itu ada dikala kita tidak bisa menjaga pikiran kita, salah berpikir, salah berucap, salah bertindak, maka kita akan ditegur. Bukan oleh manusia saja, tapi kita bisa ditegur oleh makhluk astral yang dimana dia tidak suka dengan sikap kita. Yang kedua, kesurupan bisa terjadi, kerasukan bisa terjadi kalau kesadaran kita, pikiran kita tidak terjaga dengan baik. Semua sebagai jawaban, jaga pikiran dengan baik, jaga ucapan Anda dengan baik, jaga sikap Anda dengan baik. Ada pepatah mengatakan, Anda sopan, kami segan. Kalau Anda sopan dengan makhluk manapun, makhluk itu pun akan menghormati Anda, akan sungkan ataupun segan dengan Anda, maka jadilah diri Anda sebagai pelindung terhadap diri Anda sendiri. Terima kasih. Anda sopan, kami segan. Oh ya, ada hadiah buat teman-teman dan atau juga pemirsa ya dari Kang Aryo. Jika Anda memiliki keluh kesah terkait hal-hal yang tidak wajar ya, horor atau mistis Kang ya, Iya. Anda bisa langsung berkonsultasi dengan Kang Aryo pribadi, bukan dengan saya, bukan dari Dhamma TV ya, ini dari Kang Aryo pribadi. Anda bisa chat WA, jangan telepon, chat saja, nanti Kang Aryo akan menjawabnya dan memberi solusi Kang ya. Betul. Iya. Nomornya ada di bawah layar kaca Anda, bisa Anda lihat, foto, catat, dan simpan nomor Kang Aryo. Jangan lupa terus saksikan Kisah Misteri hanya di Dhamma TV setiap hari Kamis malam Jumat
tentunya bersama saya Mas Mat dan juga Kang Aryo. Saya terima kasih banyak atas Ya, waktunya Kang Aryo. terima kasih, Ya, terima kasih juga buat teman-teman. Jangan lupa saksikan terus Kisah Misteri Malam Jumat di episode berikutnya. Terima kasih.